Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Himawan dari kelas IF 23A dengan NPM 23312050. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang teori looping. Pengenalan looping dalam pemrograman. Looping adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kode dieksekusi berulang kali. Dengan looping, programmer dapat menjalankan serangkaian instruksi secara otomatis tanpa harus menulis kode yang sama berulang-ulang. Hal ini sangat berguna untuk memproses data dalam jumlah besar atau menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan pengulangan. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi lebih dalam lagi jenis-jenis looping, penggunaannya, serta keunggulan dan kekurangan dalam pengembangan aplikasi. Jenis-jenis looping. Yang pertama ada for loop. For loop adalah salah satu jenis looping yang paling umum digunakan. Struktur ini memungkinkan kita untuk menentukan jumlah pengulangan yang tepat serta mengontrol secara langsung nilai awal, syarat, dan perubahan variabel loop. Yang kedua ada while loop. While loop adalah jenis looping yang menjalankan kode selama kondisi tertentu bernilai benar. Struktur ini berguna saat kita tidak mengetahui jumlah pengulangan yang diperlukan secara pasti. Yang ketiga ada do while loop. Do while loop adalah variasi dari while loop, di mana kode di dalam loop akan dijalankan setidaknya satu kali sebelum mengecek kondisi. Ini berguna saat kita ingin memastikan bahwa kode dalam loop dijalankan setidaknya satu kali. Penggunaan for loop. Instalasi. Langkah pertama dalam loop adalah menginstalasi variabel loop dengan nilai awal. Ini bisa berupa langkah, indeks, atau variabel lainnya. Selanjutnya ada kondisi. For loop akan mengecek apakah kondisi yang diberikan masih terpenuhi. Jika iya, maka blok kode di dalam loop akan dijalankan, yaitu selanjutnya increment atau decrement. Setelah blok code selesai dijalankan, for loop akan melakukan increment atau decrement pada variabel loop. Ini akan mempersiapkan looping untuk interaksi selanjutnya. Penggunaan while loop. Yang pertama, kondisi awal. Kita harus menentukan kondisi awal yang akan diperiksa sebelum menjalankan blok kode di dalam loop. Yang kedua ada evaluasi kondisi. Setiap kali loop dijalankan, while akan mengecek apakah kondisi yang diberikan masih terpenuhi. Jika iya, maka blok kode di dalam loop akan dijalankan. Yang ketiga, perubahan variabel. Setelah blok kode selesai dijalankan, kita harus memastikan bahwa variabel yang terkait dengan kondisi loop berubah, sehingga loop dapat berhenti pada kondisi yang tepat. Keunggulan dan kekurangan looping. Keunggulannya yaitu memungkinkan kita untuk menjalankan tugas berulang-ulang dengan lebih efisien, mengurangi redundasi kode, dan memproses data dalam jumlah besar. Dan kekurangannya, jika tidak dikelola dengan baik, looping dapat menyebabkan masalah seperti infinite loop, penggunaan memori yang berlebihan, atau kinerja program yang buruk. Kesimpulan dan saran. Looping adalah alat yang sangat powerful dalam pemrograman, memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas-tugas dan memperoleh data dengan lebih efisien. Namun, penggunaan looping yang tidak tepat dalam menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penting bagi programmer untuk memahami jenis-jenis looping, serta kapan bagaimana menggunakan secara efektif dengan perencanaan yang matang dan pengujian yang menyeluruh. Looping dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan aplikasi
yang tangguh dan efisien. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk software yang saya menggunakan OBS Studio untuk merecordnya dan menampilkan slide-nya, saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.